Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast angkot. Dan kita pada episode kali ini kedatangan seseorang yang sangat... Halo. Ya, memang rata-rata praktisi itu pasti karena tangannya yang selalu bergerak sehingga lidahnya sulit ya untuk berkata-kata. Jadi kalau sama beliau ini lagunya Padi yang cocok. Apa itu? Cinta tak hanya diam. Oh gitu ya. Jadi umek kayak tangannya terus. Tangannya yang gerak iya, terus ya. Otomatis kan orang yang kalau tangannya gerak sudah dipastikan kan sulit untuk berkata-kata kan, nggak gampang berkata. Makanya dirimu itu karena bilang ke saya bahwa nggak biasa nggak iso ngomong aku, karena ya biasa jadi praktisi. Gitu ya? Iya. Berarti emang orang tuh nggak bisa semuanya ya, nggak bisa lengkap ya, nggak bisa yang ngomong terus ini semuanya. Dikit. Aku ini. Oh oke. Dan nggak banyak. Dan nggak lama pasti disebut gak waras, ya kan? Iya betul. Yang kerja sekaligus mulutnya ngomong. Gitu ya. Multitasking. Pasti dianggap gendeng. Enggak, aku pengen cerita pengen tahu cerita dirimu awal-awal sebelum kita ngomong Santana, sebelum ngomong batik yang bisa go to USA, jauh sebelum itu. Diawali dari dirimu awal-awal banget di bidang ya mulai mengenal wirausaha itu kayak apa sih? Awalnya dulu sih belum batik ya. Awalnya dulu kayak masih sempat bikin kayak sajadah-sajadah yang disulam kayak gitu tuh sempat ada. Yang handmade beneran? Iya handmade. Lo larang lah? Iya pada waktu itu, tapi kan karena jualnya di Malang ya. Jadi kayaknya ya menyesuaikan, yang penting bisa coba dulu seperti apa. Jadi malah bener-bener dari rumah. Iya. Bener-bener nggak modal. Bener. Awalnya malah ide itu awalnya bingung mau kerja apa dulu, kan sempat kerja. Terus setelah kerja di orang, terus akhirnya keluar kan. Terus nyoba untuk ide apa nih gitu, karena kepinginnya untuk ngurus anak-anak bisa tapi tetap nggak diam. Wah, ini inspirasi juga buat para ibu-ibu muda yang pengen perannya sebagai ibu yang terus ngawasi anaknya langsung nggak hilang. Iya. Waktunya selalu ada buat anak, tapi juga punya income. Iya. Ini inspirasinya. Diawali dari sejadah gitu. Iya, jadi bikin sajadah, tapi yang disulam. Jadi bikin sajadah itu dari kain jeans, terus dikasih motif yang lucu-lucu. Maksudnya supaya anak-anak kecil itu tertarik untuk sholat. Setiap sholat itu mereka suka karena sajadahnya lucu gitu. Jadi misalnya kita kasih gambar rumah atau apa, itu dari perca-perca, terus kemudian kita sulam handmade, bener-bener jadi, terus dibuat kayak model tas gitu. Jadi mereka kalau berangkat itu sambil bawa tas, tapi yang bisa dibuka jadi sajadah. Oke, keren. Awalnya, terus. Kemudian akhirnya dari situ mulai lama-lama, karena saya kebetulan sekolahnya tekstil. Dulu waktu kuliah juga diajarin batik ya, ada mata kuliah batik. Mulai kayak tertarik gitu awalnya. Kenapa ya kok Malang ini kok batik Malang ini apa sih khasnya? Mulai tertarik untuk eksplor itu ya? Untuk cari itu gitu. Terus karena mungkin dengan perjalanannya mencari itu, akhirnya ketemulah dengan salah seorang arkeolog dari Malang, namanya Pak Swardono. Dan beliau ternyata sudah meneliti tentang batik Singosari yang ada di abad ke-13. Abad 13 sudah punya batik ya? Punya batik Malang itu. Keren. Jadi di 13 arca yang milik Candi Singosari. Tapi arcanya semua nggak ada di sini ya. Adanya di Amsterdam, di Leiden. Oh, arca-arca yang di museum di Leiden ya? Di Leiden, di Amsterdam itu. Ternyata arcanya pakai motif batik. Bahkan di Jogja pun pada waktu itu arcanya tuh polosan. Ini udah ada batiknya. Dan Jogja yang lebih muda dari itu malah polosan. Jogja yang Mataram kuno. Oh, Mataram kuno. Oh, Mataram. Kan? Aku pikir Mataram sekarang. Ya, itu waktu itu masih polosan. Malah polosan. Iya, jadi di abad ke-13 itu ditemukan batik-batik, dan kemudian Pak arkeolog ini mencatatkan lah ya 13 arca itu. Tapi juga bingung nih, mungkin nggak, aku jadi mikirnya gini loh.
berarti untuk membunuh karakter sebuah bangsa ya arcanya aja diambil ya. Iya. Mereka sudah nggak tahu batik. Iya, nggak tahu sejarahnya. Iya. Jadi kayak keputus ya. Iya, maksudku, aku langsung, iya, berarti mereka nggak punya identitas ya, budayanya aja diambil. Iya. Mereka langsung bingung. Iya. Mau melangkah apa nih? Iya, maksudku dia nggak tahu dulu pernah punya karya apa gitu. Iya. Ya mungkin terputus sekarang. Sampai hari ini coba orang Indonesia sekarang suruh buat Borobudur kalau bisa. Kan susah. Iya. Terus setelah langsung ngambil putusan untuk buat batik atau awalnya, gimana? Iya, awalnya setelah ketemu kita diskusi dan akhirnya kita match ya, kita cocok untuk Pak War mungkin karena melihat background saya yang orang tekstil, akhirnya ya sudah non aja yang mengerjakan ini batik saya. Ada 13 motif yang semuanya itu dipakai sama arca-arca. Misalnya kayak Kendedes. Kendedes itu yang di pintu masuk Malang itu kan dia pakai batik yang motifnya jelamprang. Jelamprang kok? Jadi jelamprang itu sebetulnya kalau dari bahasa Sanskerta dulu itu artinya jelamprong. Jelamprong itu adalah bulunya merak. Jadi bulu merak itu kan binatang. Kayak punyamu ini ya? Ya, binatang yang sombong kan. Ini jelamprong. Iya. Jadi kan merak itu binatang yang sombong kan. Nah, suka memamerkan. Flexing. Jadi memamerkan cantiknya gitu. Dan yang jantan loh ya. Ya, dan itu adalah yang betina enggak loh. Oh gitu ya. Tapi kok kenapa manusia kok kebalikannya ya? Ya, pertanyaannya, kenapa yang cewek itu kok yang suka memamerkan? Iya. Terus akhirnya yang tapi di dalam filosofi Hindu kan itu adalah kendaraannya Dewi Saraswati. Yes. Dewi Saraswati adalah Dewi ilmu pendidikan. Jadi artinya kesombongan relate sama Ganesha. Ya, tapi ini dewinya. Jadi dewinya. Kenapa kesombongan itu hanya bisa dikalahkan oleh pendidikan? Jadi itu keren ya? Ya, jadi filosofinya itu ternyata gitu. Jadi aku masuk akal, aku sering ngomong kalau orang terdidik dan intelek pasti kesombongannya hilang. Iya, betul. Lebih dan kalau orang sombongnya banget, berarti dia uneducation. Iya, betul. Tong kosong nyaring bunyinya lah. Iya, educationless gitu kan. Jadi kalau ada orang merasa terdidik dan sombong itu aslinya ya enggak. Iya, betul. Keren loh ya, keren filsafatnya keren. Jadi salah satu filsafatnya itu ya. Tuh, terus juga banyak di situ tuh akhirnya ditemukan makna-makna filosofi yang selama ini mungkin di daerah-daerah lain tuh nggak tahu jelamprong itu artinya apa. Cuman motif jelamprong mungkin ada di daerah lain, tapi tidak tahu kalau filosofinya mungkin ke arah sana. Seperti gitu. Karena kan dianggap kendaraannya Dewi Saraswati. Jadi dia bahwa kesombongan itu hanya bisa dikalahkan oleh pendidikan. Bisa dikendalikan atau bisa ditunggangi. Ditunggangi hanya oleh pendidikan. Keren. Gitu. Jadi keren loh. Itu salah satunya. Aku speechless. Ternyata kamu ini cerdas loh ya. Gitu. Kita berteman lama tapi baru sekarang loh dia ngomong. Terselubung gitu. Iya ya, emang bener humble gitu. Terus. Itu salah satu sih, tapi masih banyak. Jadi akhirnya terdokumentasi lah ke-13 motif batik yang endemis dari asli Malang. Dan bukan didesain orang-orang sekarang. Bukan. Akhirnya 13 itu terdokumentasi. Iya, 13 itu terdokumentasi. Oke, itu jalan. Terus tapi kita bingung mau membuat batik ini dari mana, mengingat Malang untuk batik mungkin bisa, tapi untuk tingkat ekspor itu mungkin belum ya. Lagi-lagi terputus sudah ya identitasnya. Ya, padahal dulu batik itu pusatnya di sini. Iya. Tapi malah yang ahli sekarang orang di tempat lain. Iya, daerah Jawa Tengah. Akhirnya Jawa Tengah, akhirnya nyari di Jawa Tengah maestro batik. Nyari, dan itu tidak mudah karena maestronya juga sudah dengan maestro tidak mudah untuk mengerjakan ya. Tidak mau lah ya, kasar kata lo siapa? Ini lo siapa? Gitu. Akhirnya maunya gimana itu? Jadi, pas beliau berkenan gimana? Berkenannya itu, jadi saya tuh sampai belain pada waktu itu tinggal di Pekalongan. Saya pada waktu itu sudah tidak berharap terhadap Pak Maestronya, Pak Sapuan ya namanya. Saya tuh berharapnya sudah nggak apa-apa, yang penting ada yang ngerjain aja. Mau jadi bentuknya kayak apa, yang penting ini di kain gitu. Tapi setidaknya kalau dengan orang Pekalongan yang tingkat kemampuannya mungkin lebih tinggi, skillnya lebih ada, maksud saya itu lebih terlihat lah nanti hasilnya masih lebih bagus. Meskipun sebenarnya bagus itu kan belum tentu menggambarkan feel kan. Iya. Karena batik itu kayak lukisan. Iya, betul. Ada feel-nya. Iya. Bisa lebih cantik, lebih indah secara teknik tapi nggak ada feel. Iya, betul. Akhirnya
batik berapa batik yang akhirnya sang maestro buat? Pak Sapuan buat? Semuanya 13 buat. Jadi keren. akhirnya itu setelah saya di sana, saya dikenalin dengan salah satu orang oleh Pak Maestro. Udah biar Mas ini aja yang ngerjain gitu. Ternyata hanya terkunci ya. 13 desain itu terkunci ya. Terkunci, sudah kita bukukan dan dihakikan juga. Yes. Masuk ke itu biar nggak hilang gitu aja. Iya. Terus akhirnya setelah itu ternyata beberapa orang di Pekalongan pun menyerah karena batik ini terlalu rumit. Karena terlalu kecil-kecil dan semuanya mengandung arti yang dalam ya gitu. Yes, jadi emang lebih detail kontemporer. Jadi kalau kita lihat batiknya beliau ini sampai sekecil rambut ada loh. Iya, dan masuk. Iya, tapi kalau beda ini loh ya sama ngelukis ya, batik itu soalnya sistemnya terbalik. Sistemnya terbalik. Menggunakan malam kan, perintah ditahan malam. dulu, Iya. supaya warnanya nggak masuk ke kain. Iya. Setipis rambut, cantingnya dilorot, terus kemudian baru keluar kurang tua ditambahin lagi. Aduh. Jadi itu boleh kayak sistemnya klise itu loh. Iya, kayak klise, yes. Sistem terbalik kan. Yes, bener. Seperti itu. Ya bisa jadi klise foto itu terinspirasi batik. Bisa jadi, cuman kan nggak ada yang sepede itu mau mengakui gitu kan. Contoh proyektor, lampu proyektor juga terinspirasi damarnya wayang. Iya. Kan nggak kayak gitu. Tapi kan nggak ada yang berani nulis ya. Tuh, terus akhirnya ya itulah setelah perjalanan yang panjang dan tidak mudah, setelah beberapa tahun kenal Pak Maestro, akhirnya di suatu titik Pak Maestro tuh melihat desain saya dan bilang, sudah nih kayaknya nggak ada orang yang bisa ngerjain, saya yang ngerjain gimana? Dan saya langsung kaget ya, karena Pak Maestro ini sudah dengan batiknya satu lembarnya udah 200 juta dia kalau bikin. 250 juta. Guys, ternyata ono loh yo. Satu lembar kain batik itu 200 juta. Ada. Seharga mobil. Seharga mobil. Aduh. Namanya Dewa Ruci itu 250 juta batiknya. Motifnya kontemporer. Tuh, akhirnya entah karena apa Pak Maestro ini akhirnya sudah saya saja yang kerjakan, karena kok kasihan kamu nih sampai ngekos di Pekalongan berapa bulan hanya untuk mencari orang. Ya, ini belajar juga bahwa totalitas sampean itu yang akhirnya membuahkan, bukan karena hebat, cerdas, superior, bukan ya. Konsisten. Ya karena konsisten dan sabar itu tadi. Kalau aku kos, aduh. Iya, 3 bulan di sana dan kayaknya ninggalin anak-anak loh pada waktu itu, padahal juga belum ada pikiran nanti ke depannya jadi apa, nggak tahu. Cuman kepingin aja ini jadi sesuatu. Wah, udah punya passion ke situ ya. Nggak tahu ini bakal menguntungkan atau merugikan. Iya, pastinya di awal pasti merugikan karena mengeluarkan pakai dana sendiri. Nah, ini inspirasi juga. Orang-orang yang mencintai, yang memiliki passionnya, kemudian passionnya diikuti. Sebenarnya di awal nggak ada niat untuk cari uang sama kayak orang mencintai seseorang ya. Betul. Nggak peduli. Nggak ada ekspektasi. Nggak ada ekspektasi apapun. Yang penting mencintai dulu. Iya. Tapi percayalah, apa yang kita cintai akan berbalik ya. Betul. Akan berbalas. Meskipun nggak langsung dari yang kita cintai itu langsung. Pasti ada nanti. Pasti akan ada yang mencintai balik. Betul. Sekualitas dengan yang kita berikan ya. Wah. Itu Pak Maestro-nya sempat bilang, ini kira-kira 20 tahun loh kamu baru bisa nanti mungkin mendapat hasil. Siap nggak? Siap. 20 tahun? Iya, 13 batik? Enggak, maksudnya untuk nanti ini bener-bener kayak orang itu akan mengakui, percaya, dan lain sebagainya. Maksudnya minimal 20 tahun. Jadi maksudnya mungkin saya diberi gambaran bahwa semua itu nggak akan semudah membalik telapak tangan. Harapannya itu saya nggak yang instan kepingin tiba-tiba langsung boom gitu. Kuat nggak 20 tahun digituin? Wah, kalau anak sekarang ya bunuh diri paling. Ya ini juga pelajaran juga. Jadi gambarannya untuk dikenal itu 20 tahun. Iya, pada waktu jadi itu kalau kamu 20 hari tiba-tiba kamu ngerasa aku lelah, otakmu itu minta diperbaiki. Ya, minta nggak refresh kayak nggak cukup, di repair. Kalau perlu di swap, diganti otakmu. Inspirasi. Jadi 20 tahun gambarannya ya. Ya 20 tahun dikasih mau apa enggak gitu. Kalau kamu siap dengan ini, oh ya enggak apa-apa gitu. Beneran 20 apa kurang? Ya, pada waktu itu saya memulainya sekitar tahun 2012 ya. Oh enggak sampai 20 ternyata 10 tahun ternyata sudah mulai. Oke, batik pertama yang sukses dijual laku di mana dan berapa? Ingat nggak? Ya, pada waktu itu karena kita kelasnya kolektor ya, jadi kayak beberapa orang aja. Ya otomatis lah, kita nggak ngomong batik yang di pasar-pasar buat daster ya. Sorry ya, enggak. Ini bener-bener
batik yang kelas kolektor. Pertama laku berapa, di mana dan berapa? Kalau nggak salah itu yang pertama laku itu nilainya sekitar 40 juta. Iya. 40 juta, tahun berapa? Tahun berapa ya itu? Udah cukup berapa tahun yang lalu ya. Dan itu yang iniin memang Pak Maestronya karena memang kan sudah di dalam yang menarasikan ya. Yang menarasikan Pak Pak budayawannya itu. Siapa? Arkeolognya. Ya, Pak Suardono yang menarasikan. Jadi memang batik kita itu ada narasinya. Dan itu yang memang enggak, dan semua apapun di dunia ini harus dinarasikan. Iya, betul. Apalagi produk modern itu bedanya sama produk dulu. Iya. Kalau produk dulu mungkin waktu yang menarasikan. Yeah. Borobudur itu terkenal sekarang dibuat tahun berapa? Ribuan tahun, akhirnya waktu yang menarasikan. Yeah. Dan kalau sekarang punya produk orang yang buat yang narasikan terus sopo. Iya betul, makanya ada kayak storytelling ya. Yes. Pada waktu itu sebetulnya memang konsepnya itu bukan dari awal, tapi secara tiba-tiba kita mungkin karena berjalannya waktu akhirnya oh ya batik ini karena setiap motif ada ceritanya. Akhirnya saya pun dalam mendesain batik itu dikasih tahu. Jadi misalnya kayak oh ini batiknya dipakai siwa gitu. Kedudukan siwa itu adalah misalnya untuk warnanya kuning. Jadi saya nggak bisa mewarna dengan semau saya sendiri, tak kasih warna pink sama orange, itu selalu ada ceritanya. Oke. Gitu. Permasalahannya yang menjadi acuan itu masih monokrom ya. Iya. Kan batu kan, cuman ada motif. Tapi ternyata di ada. prasasti itu disebutkan. Oke, keren. Jadi kayak misalnya nih ada salah satu batik. Batik itu batik geringsing. Kalau orang-orang itu mungkin nyebutnya banyak yang bulat-bulat itu loh Mas. Itu batik geringsing itu orang nyebutnya kayak yang oh ini sisik ikan kayak gitu. Perlindungan karena ternyata setelah dilihat, dicari, digali itu ternyata adalah geringsing itu adalah ini teratai. Itu teratai itu kalau sudah rontok tempat duduknya itu kan ada bulat-bulat. Oke. Itu kenapa? Itu artinya kedudukan para dewa. Jadi batik geringsing ini zaman dulu oleh Raja Jayawijaya pada waktu perang itu diberikan ke anak buahnya. Itu dibilang bahwa ini lo pakai karena ini kedudukan dewa. Jadi kamu akan dilindungi oleh dewa secara spirit. Oke, untuk gitu. Menaikkan mental gitu ya. Jadi di situ tuh udah ada. Jadi ada artinya. Jadi juga diberi warna merah karena warna merah melambangkan. Ya sama kalau sekarang logikanya pemain biasa-biasa aja ketika sudah pakai seragam MU atau apa bro? Liverpool bro. Liverpool ya. Pasti kualitasnya akan naik. Iya, secara berarti logis ya ketika ngomong merah. Ya pemain kelas kampret begitu dikasih seragam MU jadi setan merah bener gitu. Jadi masuk gitu Iya, ya. ternyata itu. Oke. Tapi terus akhirnya ke depannya saya membuat batik lagi karena itu kan terlalu kelasnya high class ya. Saya tidak bisa. Sudah mulai cari kelas low end-nya. Nah, mulai kayak bikin bahwa nilai ekonomi kreatif ini loh ya harus ada dicari nilai lagi. Ekonominya yang berputar kan. Ya. Gitu. Karena kalau sejatinya kalau cuman kerjaan maestro terus kemudian yang beli harus kolektor. Ya itu kan tidak bisa. Itu nggak bisa untuk sustainable-nya nggak ada. Gitu. Yes terus. Akhirnya saya membuat yang lebih simpel. lah katanya itu Samtana. Samtana gitu. ini. Samtana. Ya, ini yang ini kemudian. Ini Samtana. Samtana ini di harga berapa per lembar? Kalau Samtana ini start from kayak ini 1 juta ya. Kayak selendang. Oh ini. jauh ternyata ya. 1 juta terjangkau. Untuk selendang ya. Tapi kalau untuk batiknya sekitar 4 sampai 5 juta. Ini mereknya nih Samtana nih. Ida go to USA. Singapura juga. Kalau paling dekat di Indonesia di Sarina Tamrin. Jakarta. Yes. Ya tempatnya aja milih loh. Wah. Terus ada cerita apa nih di balik kipas ini? Ayo. Kipas ini awalnya itu karena saya bikin batik. Nah, sebentar, tak ceritain. Kipas ini bukan dari bambu, tapi dari jati ya. Bayangin kayu jati itu cuman 5 mili. Setebal 5 mili dijadikan kipas yang sudah di oven, jadi nggak akan gerak. Airnya itu sudah tinggal di bawah 15%, jadi sudah siap memang untuk kerangka kipas. Dan nggak akan berubah kekeringnya. Nggak akan berubah. Cerita di balik kipas ini apa?
Kalau kipas ini ceritanya itu karena mungkin karena saya seneng batik ya. Jadi sering lihat bahwa apa sih aksesoris yang biasanya dipakai sesama orang yang mencintai batik. Loh, kalau nenek-nenek dulu emang pakai pasti kan kipas ya? Aksesorisnya kipas iya. itu. Akhirnya mulai terpikir kipas. Iya, emang selendang. Iya, dan kipas. Selendang dan kalau kipas. kita lihat di foto-fotonya kayak misalnya. Ya nenek-nenek kita gitu pasti. Kan bawa kipas kan. Stagen lah. Iya. Aku dulu tukang narik stagen. Jadi kalau ceritakan dulu kecilku, budeku itu pakai stagen itu. Kalau aku bisa narik stagen dikasih duit. Oh, gitu ya? Iya. Jadi aku tiap pagi bantu narik supaya dapat duit. Biar kenceng. Iya, iya. Jadi budeku yang muter-muter aku suruh narik gitu. Aku inget di balik stagen. Story di balik stagen. Iya, iya. Makanya aku tak bisa tahu. Selendang, kebaya, kipas. Iya, aksesorisnya kipas. Gitu. Oh, tusuk konde. Tusuk konde itu apa ya, lambang kemakmuran, lambang status sosial. Iya, status sosial. Terus kalau nenekku dulu pakai ini apa penitinya kan nggak pakai kancing tuh. Iya, penitinya emas. Iya. Ini nang dia tak baku yo. Nggak tak cari. Ini mahal loh, Iban. Iya, nang dia. Iya. Gitu. Jadi awalnya dari situ. Dari awal kan. Berarti dirimu bisa buat kipas, bros, aksesoris enggak? Saya ke kipas aja karena memang dari awalnya tuh sorry, tak disclaimer. Anunya, jariknya, selendang, kain jariknya, selendang, kipas. Ya. Oh, fokus di situ. Fokus di situ aja. Gitu. Akhirnya dari situ kayak ngelihat seneng. Saya tuh juga seneng pakai kebaya karena salah satu hobi itu kalau pakai kebaya itu kayak dirimu itu apa ya? Kalau pakai kebaya itu auranya beda emang. Iya. Dan nggak banyak loh kayak gitu, itu biasanya sinden. Oh iya? Sinden kayak Ibu Waljina. Ibu Waljina kan kalau pernah aku beberapa kali ada foto nggak pakai kebaya kayak nggak kenal aku. Oh gitu ya? Kayak bukan Bu Waljina. Kayak auranya nggak keluar gitu ya? Yes, tapi kalau Bu Waljina itu pakai kebaya memang apa ya, aristokrat Jawa banget gitu loh. Iya ya, emang baju itu bisa magic emang. Dirimu kalau udah pakai itu di foto, nanti kita lihat punya beliau itu kalau udah pakai kebaya kayak orang lain. Jadi kayak sungkan katanya ngejak podcast jejer gini, sungkan lagi nih kayak kayak apa ya, kenek angkot. Ini luar biasa, kenek angkot bisa ngobrol sama pembuat batik kelas kolektor yang satu lembar batiknya itu bisa terjual puluhan juta. Yang kayak aku ngebayangin nggak sanggup. Gitu ya, Mas? Lah sopo lah, aku punya uang 40 juta yo. Tak buat beli laptop lah. Makanya saya pada waktu bikin itu dari awal kita kan memang tantangannya ini ya. Loh, lakunya ya sulit karena orang tertentu aja ya. Orang tertentu yang mencintai kan. Jadi makanya memang dari awal kalau saya sadar bener mulai bisnis itu kan pasti kita pelajari perilaku customer ya. Ya, konsumennya. Jadi konsumennya itu akhirnya saya mikirnya bahwa mungkin saya awal buat itu memang saya nggak mikirnya kayak yang mau jual di Malang, itu memang nggak. Jadi memang awal tuh paling standar saya tuh nggak mau jual di Malang, Jakarta. Karena kebalikannya yang sering itu orang Malang kulaan nang Jakarta. Betul. Iya. Jadi terus akhirnya bisa go to USA, ceritanya gimana? Sama Singapura? Jadi gini, kalau Singapura itu awalnya karena saya pameran. Awal saya pameran di Singapura. Oke, di Singapura. Akhirnya nyantol deh. Akhirnya nyantol. Akhirnya pada waktu pandemi kemarin itu Singapura butuh masker ya, masker. Saya buat masker yang batik-batik tulis. Oh, keren. Terus masuk di Metro Paragon Orchard. Orchard. Masuknya langsung ke Orchard. Oke, pada waktu itu hanya ada beberapa supplier, satunya itu dari London dan Indonesia, berarti itu masih Santana ya masuk. Jadi memang minta yang batik semuanya. Itu selama itu juga kipas juga jalan di sana. Awalnya kipas, terus jadi ke masker juga. Terus kalau yang ke jadi pas pandemi bisa dibilang ya. Iya, malah nggak tidur ya. Malah kirim banyak banget ke Singapura. Oke. Terus dan satu lagi, ngomong nggak lupa nih. Dan Singapura tuh sangat mengapresiasi ya jika sebuah produk itu diproduksi oleh teman-teman dengan disabilitas ya. Iya. Keren loh, itu keren loh. Jadi mereka berani membayar lebih mahal. Iya. Yang penting termasuk suatu syarat kayak misalnya. Oh, kalau pun satu syarat. Apa yang sudah kita lakukan untuk lingkungan. Nilai plusnya ya. Padahal untuk lingkungan. Misalnya untuk kita sudah memberdayakan wanita, perempuan atau
disabilitas. Keren loh. Itu sudah menjadi kayak salah satu habit ya. Iya, jadi kayak udah apa nih? Jadi nggak cuma money oriented aja, nggak cuma yang murah aja yang dicari. Jadi negara yang kapitalis pun sebenarnya nggak money oriented. Mereka itu apa sudah mempekerjakan perempuan, apa sudah mempekerjakan teman-teman disabilitas. Wah, itu luar biasa, itu inspirasi buat kita juga. Oke, terus kemudian kalau ke USA itu karena kebetulan saya berkolaborasi dengan salah satu desainer di Amerika, memang memproduksi kain-kain dari seluruh Indonesia ya, kain-kain ini. Oh, yang kayaknya yang memang punya passion di Asian culture ya? Iya, memang itu. Terus, akhirnya kita berkolaborasi. Saya kirim produk ke sana, batik-batik Samtana juga saya kirim ke Amerika, terus juga kipas juga masuk ke sana. Gitu. Next, ini harus ada sambungan lagi, podcastnya nggak cukup sekarang. Mungkin bisa ngasih quotes pada pertemuan perdana ini, pada podcast perdana kita berdua ini. Kasih quote apa? Ya mungkin yang pertama, kalau kita kepingin memulai suatu usaha sebagai pengusaha atau apa, yang pertama kita mesti tahu kayak pangsa pasar yang kita mau, terus kemudian kita mulai bergerak untuk mencoba apapun itu hasilnya, dan yang terakhir itu konsisten. Sudah apapun hasilnya, laku nggak laku, konsisten kerjain terus karena nanti suatu saat pasti ada pangsa pasar yang masuk. Keren pasti. Loh. Dan beliau bisa konsisten karena mencintai apa yang beliau lakukan. Passion. Jadi ditutup dengan konsistensi adalah hasil dari passion. Ya. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.